Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan untuk menuntut ilmu. Seperti biasa, Ustaz harap untuk masing-masing mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu ini sehingga semoga apa yang antum pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk berdoa supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz mohon maaf minggu kemarin tidak bisa berhadir ya karena sakit. Dan insyaallah hari ini kita membahas materi tentang apa yang antum ringkas kemarin. Jadi insyaallah secara garis besar antum sudah baca ya. Nah, insyaallah materi kita hari ini tentang doa. Nah, dibuka bukunya halaman 13. Halaman 13 bab yang keempat tentang doa. Sudah dibuka? Nah, pada pertemuan yang sebelumnya yang materi yang pertama, kedua dan ketiga ya sudah kita bahas ya masalah tauhid. Kemudian tentang syirik bahayanya. Insyaallah hari ini kita membahas masalah doa. Tulis poin yang pertama, pengertian doa. Pengertian doa. Doa, tulis, adalah suatu ibadah yang berupa kepada Allah. Nah, suatu ibadah yang berupa permohonan seorang hamba kepada Allah. Nah, tulis dulu. Nah, tulis dalil yang keempat, nanti kita lihat sama-sama. Nah, sudah ditulis. Nah, jadi doa itu merupakan sebuah ibadah yang berupa permohonan seorang hamba kepada Allah. Nah, dilihat dalil yang keempat yang ada di buku yang paling bawah, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, doa itu adalah ibadah. Jadi doa adalah ibadah. Ya. Itu ibadah yang berupa permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah. Ketika doa itu adalah sebuah ibadah, maka ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Jadi yang namanya ibadah itu harus ditujukan kepada Allah. Begitu juga doa, karena doa merupakan sebuah ibadah, maka seseorang harus berdoa atau memohon hanya kepada Allah. Nah, ini maksud dari ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maksudnya apa? Tidak boleh
doa, karena doa itu adalah sebuah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi seseorang harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang selain Allah, karena doa itu adalah ibadah. Ini pengertian dari doa. Nah, poin yang kedua, tulis perintah untuk berdoa. Perintah untuk berdoa. Tulis dalil yang pertama. Nah, dilihat dalil yang pertama. Ini ada di buku, ya, ditulis di sampingnya 1, ya. Dalil pertama yaitu tentang perintah untuk berdoa. Nah, dilihat bukunya, ya, bacakan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni, garis bawahi ud'uni. Nah, garis bawahi. Artinya apa? Berdoalah kepadaku, kata Allah. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah, sudah ditulis perintah untuk berdoa. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Nah. Dalil yang pertama, perintah di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dilihat bukunya. Nah, dilihat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, sudah dilihat dalilnya di buku. Nah, tulis di sampingnya 2. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua, wa idza sa'alaka, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Da'watad da'i idza da'an, jika dia berdoa. Maka di sini terdapat perintah untuk berdoa kepada Allah ketika kita menginginkan sesuatu.
Nah, lanjutannya lihat di buku ya. Kalau misalkan antum mau tulis dalil 1, dalil 2, cukup ya. Dilihat buku. Bukunya tulis di samping dalil yang pertama 1, di bawahnya 2. Jadi antum tahu perintah untuk berdoa itu hadis ya, ayat yang pertama, dalil yang pertama, dan dalil yang kedua yang ada di buku. Ya, ini supaya antum jelas yang mana yang di buku dalilnya. Nah, jadi poin yang pertama tadi tentang pengertian doa, yang kedua adalah dalil tentang diperintahkannya untuk berdoa. Ya, perintah untuk berdoa. Jadi yang namanya berdoa itu adalah sesuatu yang diperintahkan, dan doa sebagaimana yang dijelaskan tadi adalah ibadah. Nah, dalil yang kedua garis bawahi, ujibu da'watad da'i idza da'an wa idza sa'alaka, yang di akhirnya ujibu da'watad da'i garis bawahi. Ya, kata Allah, aku menjawab atau mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, jadi poin yang kedua ini adalah perintah untuk berdoa. Jadi berdoa itu adalah hal yang diperintahkan dan merupakan suatu ibadah. Karena sebuah ibadah maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Dan sebuah ibadah pasti ada nilai pahala di dalamnya. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, pasti ada cara-cara dan adab-adab yang harus dilakukan. Jadi poin yang ketiga, adab dalam berdoa. Dan dalil. Adab-adab dalam berdoa dan dalil. Tulis adab berdoa dan dalil. Poin yang ketiga, adab-adab dalam berdoa dan dalil. Nah, tulis yang pertama, berdoa dengan merendahkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis dulu ya, nanti dalilnya ada di dalil yang dilihat bukunya. Yang ketiga, yang kedua, dengan suara yang lembut atau lirih. Ya, nanti kita baca dalilnya. Ditulis dulu dalil yang ketiga yang ada di buku. Yang pertama, adab ketika berdoa adalah berdoa dengan merendahkan diri. Nah, kemudian yang kedua, dengan suara yang lembut atau lirih. Nah, dilihat dalil yang ketiga, ud'u rabbakum. Dilihat bukunya. Ud'u rabbakum tadarruan, garis bawahi tadarruan. Nah, berdoalah kalian kepada Rabbmu tadarruan, dengan berendah diri. Garis bawahi tadarruan, tulis di atasnya dengan merendahkan diri. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Ini tadi yang pertama adabnya, yaitu merendahkan diri.
Sudah ditulis. Kemudian wa khufyatan, garis bawahi juga wa khufyatan. Wa khufyatan artinya dengan suara yang lembut atau lirih. Dengan suara yang lembut. Sudah? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi dalil yang ketiga ini menunjukkan dua adab ya ketika seseorang hendak berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah tadarruan, yaitu dengan merendahkan diri. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan merendahkan diri ya. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa maka tunjukkan bahwasanya kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Merendahkan diri yaitu kita menunjukkan bahwasanya kita ini ya seorang yang tidak mampu berbuat apa-apa ya, kecuali dengan izin Allah. Ini merendahkan diri ya di hadapan Allah ya. Tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta kecuali dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua wa khufyatan, itu berdoa dengan suara yang lembut ya, atau lirih ya. Jadi adab dalam berdoa itu bukan dengan suara yang lantang. Ketika seseorang berdoa maka adabnya dengan suara yang lembut. Nah, ini berdoa kepada Allah. Kita lihat ya, kalau misalkan ada orang yang meminta, yang memohon sesuatu kepada orang yang lain ya, dengan cara misalkan dia ini seperti tidak membutuhkan ya, sombong ya misalkan mintanya ya. Tidak merendahkan diri misalkan, seakan-akan dia ya, tidak membutuhkan apa yang diminta, misalkan minta sesuatu kepada orang ya. Maka ini kalau kita lihat ya tentu kurang bagus ya adabnya ya. Tidak pantas seseorang ketika meminta itu ya menunjukkan sikap yang sombong atau dengan suara yang lantang ya. Jika seseorang meminta, kira-kira yang diminta ini dengan suara yang lantang kira-kira mau nggak memberi? Enggak ya. Kalau misalkan seseorang meminta sombong kemudian dia dengan suara yang lantang, itu kira-kira meminta atau sedang memalak orang? Tentu ini bukan sebuah adab ya. Jadi di dalam meminta, terlebih lagi ya ketika kita meminta kepada Allah, maka harus ada adab di dalamnya. Nah, dengan cara apa tadi? Yang pertama tadarruan, yaitu apa? Nah, merendahkan diri ya, menunjukkan bahwasanya kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Nah, perhatikan semuanya. Yang kedua apa? Dengan suara yang lembut. Nah, entas. Dengan suara yang lembut ya. Seakan-akan kita benar-benar menunjukkan bahwasanya kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, bukan seakan-akan lagi ya, karena kita memang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah ketika kita berdoa. Nah, jadi ini adabnya. Kemudian tulis yang ketiga, berdoa dengan doa yang ringkas dan padat. Berdoa dengan doa yang ringkas dan padat. Tulis dulu dalil yang ke-6. Sudah ditulis? Nah, dilihat dalil yang ke-6 yang ada di buku halaman 14. Jadi yang paling atas itu dalil yang kelima, yang di bawahnya itu dalil yang ke-6 ya, yang diriwayatkan dari Aisyah ya. Jadi dikasih tanda di sampingnya dalil 6.
tentang ini dalil 6. Diriwayatkan, coba lihat bukunya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai doa yang ringkas, garis bawahi ya, doa yang ringkas dan padat, garis bawahi di buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai doa yang ringkas dan padat. Nah, sudah digaris bawahi, itu dalil yang ke-6 ya, diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai doa yang ringkas dan padat. Nah, salah satu adab dalam berdoa yaitu doanya ringkas dan padat. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang ringkas dan padat, yang insya Allah semuanya hafal ya. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, insyaallah hafal semua ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doanya ini ringkas dan padat, mencakup kebaikan di dunia, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, tidak hanya di dunia ya, karena ya yang namanya dunia itu pasti berakhir, kemudian berpindah ke alam akhirat, maka kita juga meminta kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, ini salah satu contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang berupa doa yang ringkas dan padat. Ringkas, padat, mencakup kebaikan dunia, akhirat, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Nah, dan ini juga merupakan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah menyukai doa yang ringkas dan padat ya, dan dijelaskan dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa dengan doa ini. Nah, jadi ya insyaallah antum hafal semua ya, jadi praktekkan ya, perbanyak doa dengan doa ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan sampai doanya terlewat dari doa-doa yang antum panjatkan kepada Allah. Nah, sudah ditulis, ada 3 ya adabnya. Adab ketika berdoa, yang pertama dengan apa tadi? Merendahkan diri. Yang kedua dengan suara yang lembut dan lirih. Yang ketiga, doanya ringkas, padat. Nah, ini poin yang ketiga tentang adab-adab dalam berdoa. Kemudian tulis poin yang keempat. Sebelumnya sebelum masuk ke poin yang keempat, ada adab yang keempat dulu ya. Sebelumnya saya mau jelaskan tentang adab yang keempat. Nah, adab yang keempat, tulis
tidak berdoa dengan keburukan atau berdoa dengan sesuatu yang bisa memutus persaudaraan. Nah, tulis ini dalil yang ke-8 yang ada di buku. Afwan 7. Dalil yang ke-7 yang ada di buku. Tulis dulu. Ini adab yang ke-4. Adab yang ke-4, tidak berdoa dengan keburukan atau dengan sesuatu yang bisa memutus persaudaraan. Nah, dilihat di bawah dari dalil yang ke-6, di bawahnya diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Dilihat bukunya. Nah, saya bacakan ya hadisnya. Dilihat, sama-sama dilihat ya hadisnya. Ma min abdin muslimin. Ma min abdin muslimin. Ya, dikasih tanda ya di sampingnya itu dalil yang ke-7 tentang tidak berdoa dengan keburukan. Ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim dia berdoa yad'u bidu'ain, dia berdoa illa atahullahu ma sa'al, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Nah, jadi di sini juga terdapat apa? Tulis ya di bawahnya. Di bawahnya adab yang ke-4, di dalam hadis itu juga ya, di situ dijelaskan ada 3 keadaan seorang hamba ketika berdoa. Tiga keadaan seorang hamba ketika berdoa. Yang pertama, tadi dijelaskan ya. Dilihat bukunya. Ma min abdin muslimin yad'u bidu'ain ya, illa atahullah ya. Kasih tanda di atas itu. 1. Illa atahullahu ma sa'al. Allah memberinya apa yang dia minta. Allah memberi apa yang dia minta, atau Allah mengabulkan apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Jadi ketika seseorang berdoa itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, Allah mengabulkan doa orang tadi. Coba dilihat lagi bukunya. Au iddakharallahu lahu. Tulis 2 di atasnya. Au iddakharallahu lahu, itu 2. Jadi keadaan yang kedua ketika seseorang berdoa adalah Allah menyimpan untuknya di akhirat lebih baik dari apa yang dia minta. Tulis. Keadaan yang kedua ketika seseorang itu berdoa,
ada 3 keadaan seorang hamba ketika berdoa. Ya, ini di dalil yang ketujuh ini ya. Nanti di akhir hadis dijelaskan tentang adab yang keempat. Kita bahas dulu yang ini. Nah, tiga keadaan seseorang. Ketika seseorang itu berdoa, maka ya, Allah akan memberi apa yang dia minta. Allah mengabulkan apa yang dia minta. Atau ketika dia tidak ya, menemukan apa yang dia minta, dia belum diberikan apa yang dia minta, maka pilihan yang kedua adalah apa? Allah menyimpan untuknya di akhirat lebih baik dari apa yang dia minta. Dilihat hadisnya, au iddakharallahu lahu fil akhirati khairan minhu, atau Allah akan menyimpan bagiannya di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Nah, jadi ketika seseorang itu berdoa kemudian dia tidak mendapati permohonannya dikabulkan oleh Allah, ya, maka kemungkinan yang kedua Allah akan menyimpan untuknya di akhirat lebih baik dari apa yang dia minta. Di samping bahwasanya doa tadi merupakan sebuah ibadah, yang mana sebuah ibadah itu pasti ada pahala di dalamnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah sebuah ibadah. Berarti ketika seseorang itu berdoa, dia sedang melakukan ibadah, dan yang namanya ibadah itu ada nilai pahala di dalamnya. Nah, dan adapun ketika dia tidak menemukan apa yang dia minta di dunia, maka kemungkinannya Allah akan menyimpan untuknya di akhirat yang lebih baik dari apa yang dia minta. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat hadisnya au kaffa anhu. Ya, lanjutan hadisnya tulis 3 di situ ya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, au kaffa anhu minas su'i, atau Allah akan menghindarkannya dari keburukan. Nah, yang ketiga, Allah menghindarkannya dari keburukan. Nah, jadi hadis ini ya menjelaskan tentang 3 keadaan seorang hamba ketika dia berdoa, memohon kepada Allah. Yang pertama apa? Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, ketika seseorang itu tidak mendapati apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah, maka bukan berarti doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kan tetapi apa? Allah menyimpan untuknya di akhirat ya, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Atau Allah menghindarkan keburukan dengan doa yang dia panjatkan. Jadi 3 keadaan seorang hamba ketika berdoa. Ya, tidak mesti apa yang kita minta semuanya pasti dijawab oleh Allah. Ya. Kan tetapi ketika kita tidak menemukan apa yang kita minta, ya, maka ya, kita harus mengetahui bahwasanya itu bukan berarti Allah tidak ya menjawab doa kita. Akan tetapi apa? Allah mungkin menyimpan sesuatu yang lebih baik dari doa yang kita panjatkan di akhirat, atau Allah menghindarkan keburukan dari kita. Nah, kemudian di akhir hadis dilihat malam yad'u bi ismin. Dilihat hadisnya lagi di akhir hadis. Lihat bukunya. Malam yad'u bi ismin. Selama apa? Selama dia tidak berdoa dengan keburukan. Malam yad'u bi ismin
tidak berdoa memohon suatu dosa atau keburukan, bi'ithmin au qati'ati rahmin, ya, atau sesuatu yang bisa memutus persaudaraan. Maka adab yang keempat adalah tidak berdoa dengan keburukan atau berdoa dengan sesuatu yang bisa memutus tali persaudaraan atau silaturahim. Maka ketika seseorang berdoa tidak ada keburukan di dalamnya, kemudian tidak berdoa dengan sesuatu yang bisa memutus persaudaraan, maka doanya tadi apa? Antara tiga pilihan ini, ya. Jadi antara tiga, Allah mengabulkan doanya, atau Allah menyimpan untuknya di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta, atau Allah akan menghindarkannya dari keburukan. Nah, jadi ini ya, poin yang ketiga tentang adab berdoa. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, dengan suara yang lembut. Dan yang ketiga, doanya itu ringkas dan padat. Yang terakhir, tidak berdoa dengan keburukan. Maka ketika seseorang berdoa, ya, tidak mengandung keburukan atau sesuatu yang bisa memutus tali silaturahim, maka antara Allah akan memberi apa yang dia minta, atau Allah menyimpan untuknya di akhirat lebih baik dari apa yang dia minta, atau Allah akan menghindarkan dia dari keburukan. Nah, kemudian tulis poin yang keempat. Yang selanjutnya poin yang keempat. Poin yang keempat tulis waktu atau keadaan mustajab dalam berdoa. Waktu atau keadaan mustajab dalam berdoa. Nah, jadi poin yang keempat ya, tentang waktu atau keadaan-keadaan yang mana ketika seseorang berada di dalamnya atau berada di dalam waktu tersebut atau bertepatan dengan keadaan tersebut, maka doanya dikabulkan oleh Allah, mustajab. Yang pertama, tulis ketika sujud. Dalil yang kelima, tulis ketika sujud. Dilihat dalil yang kelima di buku halaman 14 yang paling atas, itu tulis di sampingnya itu dalil yang kelima ya. Kalau antum hitung dari yang pertama 1, 2, 3, 4, dalil yang kelima. Dalil yang kelima ini tentang apa? Waktu atau keadaan mustajab dalam berdoa, yaitu ketika sujud. Nah, saya bacakan ya hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu, dilihat bukunya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, garis bawahi wa huwa sajidun. Wa huwa sajidun. Artinya apa? Dan dia sedang sujud. Wa huwa sajidun. Nah, jadi yang pertama adalah keadaan seorang hamba ketika dia sujud. Nah, diperintahkan di dalamnya untuk banyak berdoa. Rasulullah memerintahkan untuk banyak berdoa ketika seseorang itu sujud. Ya, tentu saja ya, ketika kita sholat dan sujud, ya, ketika kita berdoa itu doanya di dalam hati. Ya.
Jadi kita tidak mengucapkan apa yang kita minta, akan tetapi kita berdoa di dalam hati. Karena ketika sholat itu ada lafaz-lafaz tertentu yang kita ucapkan. Tidak boleh ada lafaz yang tidak diajarkan untuk diucapkan di ketika sholat. Adapun doa, Rasulullah memerintahkan kita untuk perbanyak doa ketika sujud, maka berdoanya di dalam hati, tidak diucapkan. Kemudian yang kedua, doa seseorang kepada saudaranya yang muslim bizahril ghaibi, secara tersembunyi. Dalil yang ke-8, dalil yang terakhir. Tulis dulu. Yang kedua itu keadaan ketika seseorang itu berdoa untuk saudaranya muslim lainnya, saudara muslim lainnya secara tersembunyi. Tulis secara tersembunyi. Bizahril ghaibi, secara tersembunyi maksudnya adalah orang yang didoakan tidak mengetahui bahwasanya dia sedang didoakan. Ini secara tersembunyi maksudnya. Nah, sudah ditulis? Kalau sudah, dilihat bukunya, dalil yang ke-8, dalil yang terakhir, halaman 15, dalil yang di atas itu. Tulis di sampingnya itu dalil yang ke-8. Dalil yang ke-8 yang ada di buku. Nah, Ustaz bacakan, antum lihat ya, baca juga. Da'watul muslim li akhihi, da'watul muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Garis bawah itu. Kalimat yang pertama itu di garis bawahi. Da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaibi. Da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaibi. Artinya apa? Doa seorang muslim bagi saudaranya, saudara muslim lainnya dengan cara tersembunyi. Maksudnya apa? Orang yang didoakan tadi tidak tahu bahwasanya dia sedang didoakan. Maka ini doa yang seperti ini kata Rasulullah mustajabatun, dikabulkan. Doanya dikabulkan. Kemudian dijelaskan setelahnya, dilihat bukunya, inda ra'sihi malakun. Di atas orang yang berdoa tadi ada malaikat muwakkalun, yang diwakilkan. Malaikat yang diutus untuk apa? Kullama da'a li akhihi, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya bi khairin, dengan kebaikan, qalal malakul muwakkalu bihi, berkata malaikat yang diutus tadi, amin walaka bimislin. Jadi malaikat tadi mengaminkan doa orang yang mendoakan saudaranya tadi, kemudian orang yang berdoa tadi didoakan walaka bimislin, dan semoga kamu mendapatkan hal yang serupa. Didoakan oleh malaikat untuk mendapatkan hal yang serupa dari apa yang dia minta untuk saudaranya. Jadi keadaan yang kedua ini, ketika seseorang mendoakan saudaranya, saudara muslim lainnya, misalkan semoga Allah memudahkan urusan orang ini misalkan, dan orang tadi tidak tahu bahwasanya dia sedang didoakan, maka apa? Kata Rasulullah, di atasnya ada malaikat yang diutus untuk mengaminkan doa tadi, mengaminkan doa tadi, dan malaikat tadi juga berdoa, agar orang yang berdoa tadi
mendapatkan seperti apa yang dia minta. Ya, seperti contohnya tadi, dia meminta supaya mudah-mudahan saudaranya dimudahkan urusannya, maka malaikat juga berdoa orang tadi dimudahkan juga urusannya. Orang yang berdoa tadi juga mendapatkan doa yang serupa. Jadi ini dua ya keadaan yang ada di buku, yang dijelaskan di buku ya. Yang disebutkan di buku berupa dalil ya. Jadi di sini kita jelaskan. Nah, adapun waktu-waktu keadaan lain banyak ya. Ketika doa ketika misalkan hari Jumat, di dalamnya terdapat satu waktu yang Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Kemudian doa seseorang ketika di padang Arafah, itu juga merupakan tempat atau waktu di mana seseorang diijabah doanya oleh Allah. Dan perlu kita tahu ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya Allah menjawab doa seseorang ya, itu ada tiga tadi keadaannya ya. Ada tiga keadaan Allah memberikan apa yang hamba minta. Allah minta. Yang pertama adalah Allah berikan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah menyimpan untuknya ya di akhirat lebih baik dari apa yang dia minta. Dan yang ketiga, Allah menghindarkannya dari keburukan. Nah, bisa dilihat halaman 15, faidah ya. Ya, silakan dibaca. Yang pertama ya, doa adalah ibadah. Jadi kita ulang materi kita hari ini. Poin yang pertama tadi adalah pengertian doa, yaitu doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Tidak diperkenankan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, karena doa itu adalah ibadah, maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua dilihat. Yang kedua, disunnahkan melirihkan suara ketika berdoa. Itu tadi apa? Adab ketika berdoa. Adab yang kedua yaitu dengan suara yang lembut atau suara yang lirih. Sebagaimana disunnahkan pula berdoa dengan kalimat yang ringkas dan padat. Yaitu doa yang menghimpun banyak kebaikan dengan kalimat yang sedikit. Sebagaimana tadi ya dijelaskan. Ya, kalimatnya sedikit akan tetapi di dalamnya menghimpun permintaan kebaikan yang banyak, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang dilarang berdoa dengan doa yang merugikan jiwa, harta atau anak. Nah, jadi tadi adab yang keempat, tidak boleh berdoa dengan doa keburukan. Kemudian dilihat halaman selanjutnya, halaman 16. Yang keempat, disunnahkan mendoakan kaum muslimin secara tersembunyi. Nah, jadi ini tadi ya, keadaan seseorang ketika dia berdoa mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka ketika itu malaikat mengaminkan doanya dan mendoakan orang yang berdoa tadi dengan doa yang serupa. Nah, yang kelima dilihat yang kelima, dikabulkannya doa tidak berarti terwujudnya sesuatu yang diminta. Bisa jadi karena doanya tersebut ia terhindar dari keburukan atau disimpan untuknya di akhirat ya, lebih baik dari apa yang dia minta. Nah, sampai sini paham ya? Nah, ada berapa poin tadi yang kita pelajari? Ada 4 poin ya. Jadi diingat ya. Yang pertama, pengertian doa, itu sebuah ibadah ya, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua apa? Nah, adab-adab dalam dalil, afwan ya. Yang kedua tadi dalil tentang diperintahkannya berdoa ya. Perintah untuk berdoa. Apa aja perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, sudah kita bahas tadi ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya.
Kemudian yang ketiga, ya, adab-adab dalam berdoa. Ada 4 tadi ya, bisa dibaca lagi tadi, yaitu dengan merendahkan diri, kemudian dengan suara yang lirih. Nah, kemudian berdoa dengan doa yang ringkas dan padat, dan tidak berdoa dengan keburukan atau sesuatu yang bisa memutus tali silaturahim. Nah, kemudian poin yang terakhir, waktu atau keadaan mustajab dalam berdoa, yaitu ketika sujud dan ketika seseorang mendoakan saudara muslim lainnya dengan kebaikan. Nah, sampai sini materi kita ya. Semoga apa yang kita pelajari ya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita amalkan, dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sebelumnya Ustadz mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.